Halo siswa-siswi yang budiman, kembali lagi kita dalam pembelajaran tentang sistem pencernaan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan yang ada pada manusia. Nah, sudah tahukah kalian apa itu pencernaan makanan? Jadi, pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh. Proses pencernaan makanan ini berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang dilakukan oleh sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan pun meliputi beberapa proses. Proses yang pertama adalah ingesti dan mastikasi. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut, sedangkan mastikasi adalah proses mengunyah makanan yang dilakukan oleh gigi. Nah, hal ini terjadi di dalam rongga mulut. Proses yang kedua adalah deglutisi, yang terjadi di dalam kerongkongan. Deglutisi merupakan penelanan bolus atau makanan yang telah dimastikasi atau dikunyah sebelumnya. Kemudian proses yang ketiga adalah digesti yang terjadi pada lambung. Digesti adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Kemudian yang keempat adalah absorpsi, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Hal ini terjadi pada usus halus. Setelah proses absorpsi pada usus halus, selanjutnya terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses pada usus besar. Kemudian, proses yang terakhir adalah defekasi, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Untuk sistem pencernaan pada manusia meliputi saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Juga kelenjar pencernaan yang terdiri atas kelenjar saliva, hati dan pankreas. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai saluran pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Adapun bagian-bagian penyusun rongga mulut, yaitu bibir yang berfungsi menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Kemudian gigi yang berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan, menambah nilai estetika membentuk wajah, serta berbicara. Kemudian lidah yang berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, mengecap rasa, dan membantu produksi suara untuk berbicara. Dan saliva berfungsi melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilum menjadi maltosa, dan membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan ke dalam saliva. Kemudian setelah mulut ada faring. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring ini berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Selanjutnya, esofagus atau kerongkongan berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Mukosa esofagus memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan berbentuk seperti huruf J, terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri, di bawah diafragma.
Lambung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, fundus, badan, dan pilorus. Setelah proses di lambung, makanan kemudian akan diproses lagi oleh pankreas. Enzim pencernaan yang dihasilkan pankreas berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian, hati mengekskresikan empedu untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak, juga mempertahankan homeostasis gula, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Kemudian empedu berfungsi menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas total 30-60 ml. Kemudian usus halus. Usus halus berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar, memiliki diameter 2,5 cm dan panjang 3-5 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Struktur usus halus memiliki banyak jonjot usus atau vilus yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap sempurna. Adapun beberapa jenis absorpsi di usus halus yaitu karbohidrat, protein, lemak, air, elektrolit, dan vitamin. Kemudian usus besar. Usus besar tidak memiliki jonjot usus, tetapi memiliki daya regang yang cukup besar. Usus besar terdiri atas 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum.